dahulu dan berdoa sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum mulai mata pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Bagaimana kata kelas? Temannya datang semua hari ini? Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Jawab. Hadir. Ada keterangan? Kenapa? Oke. Rena sakit. Siapa lagi? Oke. Alwan, terus Ayu. Oke. Baik. Semoga yang tidak datang itu diberi kesehatan, diberi hidayah supaya bisa membersamai kita di sekolah. Amin. Oke, sebelum masuk di pembelajaran hari ini, Bu Guru mau tanya, masih ada yang ingat pembelajaran yang pertemuan sebelumnya? Masih. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Perkembangan. Oke, perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Kalau Bu Guru tanya, ada berapa sistem pemerintahan? Saya. Ada berapa? Iya. Ada? Tiga. Tiga. Oke, sistem pemerintahan apa saja? Oke, silakan Putri. Makanya didengar ya. Sistem parlementer, kedua sistem semi parlementer, tiga sistem presidensial. Ada yang bisa menyempurnakan? Oke, silakan Alisa. Sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia ada tiga, yaitu sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Oke, ada tiga. Yang pertama parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Masih ada yang ingat apa perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial? Dari segi yang menjalankan pemerintahan, untuk sistem parlementer yang menjalankan pemerintahan siapa? Perdana Menteri. Oke, bagus. Kira yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kalau untuk sistem presidensial, siapa yang menjalankan pemerintahan? Presiden. Oke, presiden. Baik, itu adalah pembelajaran kita minggu pertemuan sebelumnya. Dan untuk pertemuan hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita yang minggu lalu dengan hari ini, yaitu terkait dengan lembaga-lembaga negara. Sebagaimana yang pernah Bu Guru sampaikan sama kalian, dan Bu Guru sudah bagi kelompok di pertemuan sebelumnya, bahwa lembaga negara itu kita bagi tiga yang besar. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Dari ketiga lembaga ini, sebentar kalian akan membuat mind mappingnya terkait bagaimana tugas dan wewenang dari lembaga tersebut. Bagaimana Bu Guru sudah sampaikan ke kalian pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membuat proyek berupa mind mapping. Tapi sebelum kita membahas terkait bagaimana itu mind mapping, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bergerak, serentak, menegakkan
Indonesia tahun 1945 dengan benar dan penuh tanggung Jawab. jawab. Jadi sebentar setelah kalian membuat mind mappingnya itu, kalian mempresentasikan di depan kelas. Baik, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan ke kalian terkait dengan apa saja lembaga-lembaga negara di Indonesia. Setiap negara pasti punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan. Nah, ada 3 lembaga negara utama di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugasnya masing-masing. Namun, semua lembaga punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Legislatif. Lembaga legislatif punya tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar atau UUD. Lembaga ini terdiri dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR punya anggota yang terdiri dari anggota DPD dan DPR. Tugas MPR antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, juga melantik serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR punya tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR, lalu ikut membahas RUU dan melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Lembaga Yudikatif. Lembaga Yudikatif punya tugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung atau MA punya tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. MA membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial atau KY punya tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Lembaga Eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas yang lebih luas. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintah non-kementerian. Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin dalam lembaga ini. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Nah, itulah 3 lembaga negara di Indonesia beserta tugasnya. Sekarang semakin tahu kan? Oke, dari video yang kalian tonton, ada berapa pembagian besarnya lembaga negara? Ada 3. Oke, ada 3. Yang pertama apa? Legislatif, Oke, eksekutif dan yudikatif. Dari penjelasan di video tadi, legislatif itu apa? Lembaga yang apa? Mengawasi mengawasi jalannya undang-undang. Sedangkan eksekutif Lembaga yang menguasai jalan lembaga yang menjalankan undang-undang. Sedangkan legislatif yudikatif adalah lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Berdasarkan kelompok yang minggu lalu Guru sudah bagi, silahkan kalian membuat mind mapping. Apakah sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah duduk berdasarkan kelompoknya, silahkan kalian lihat
lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Guru bagikan terkait dengan seperti apa itu pembuatan mind mapping. Silahkan dibaca baik-baik lembar kerjanya, di mana bentukan topiknya kan sudah jelas, di mana ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terus selanjutnya tuliskan poin penting dari topik yang dipilih dalam kertas-kertas yang telah yang kalian bawa tadi. Terus tuliskan kata kunci yang relevan, buat mapping dan hubungkan setiap poin, serta berikan gambar ilustrasi kalau kalian bisa menggambar. Terus selanjutnya tambahkan catatan kecil bila diperlukan, desain seindah mungkin. Jadi silahkan kalian berkreasi terkait bagaimana desainnya. Di sini Bu Guru akan perlihatkan contoh cara membuat mind mapping. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar suatu cara atau metode dengan cara memetakan intisari atau poin-poin penting suatu materi agar lebih cepat dan mudah dipahami. Mapping sama saja seperti rangkuman, tapi metode ini lebih singkat, padat, dan juga jelas. Cara membuat mapping: pertama, tentukan topik pertama sebagai tema, atau kalian bisa menentukan judul dari mapping tersebut. Mulai selama sekreatif mungkin. Jangan lupa dibilas supaya mind mapping terlihat lebih menarik. Setelah itu, berbicara arah panah untuk menentukan topik atau materi yang meliputi topik utama atau judul. Setelah itu, tentukanlah subtopik atau materi yang berkaitan dengan topik utama. Setelah kalian tulis judulnya itu tadi lembaga yudikatif, kalian kasihnya katakan apa saja, lembaga apa saja yang berkaitan dengan yudikatif, apa saja yang lembaga apa saja. Mau kalian kasih panah-panah. Setelah kalian menentukan lembaga apa saja, di bawahnya lembaga tersebut kalian tuliskan apa fungsi dan tugasnya. Video yang Guru tampilkan ini adalah salah satu contoh saja bagaimana model yang akan kalian kerjakan. Kemudian berilah tanda pembeda pada subtopik agar pelajaran mudah dipahami. Setelah mapping selesai, jangan lupa berikan nama dan kelas. Berikut adalah contoh mapping.
Jadi seperti itu contohnya. Makanya pertemuan sebelumnya guru sudah sampaikan sama kalian untuk membawa spidol, untuk silakan mengkreasikan di karton yang telah kalian bawa. Aja dulu WhatsApp Garis. Oh. Udah usah. Ih, siapa yang suruh? Aku kenapa salah? Terus? Apa ini? Wewenangnya atau apa yang dimiliki oleh presiden. Yang saya disuruh tugas dan wewenang. Ikuti saja tugas dan wewenang. Iya. Sesuaikan dengan di bukunya kalian. Iya. Nah, tugas dan wewenang, terus apa lagi di sini? Kekuasaan. Guys lagi gitu. Kenapa tidak digunakan untuk spidol supaya lebih besar? Oke. Tugasnya tugas apa? Tugas apa? Dan wewenang. Bagaimana, ada hambatan? Legislatif. Berapa tugas? Ada berapa lembaga legislatif? Gila-gila Ada 3. Ini saya. Nah, DPD. Baco. Kalian kreasikan. Hei, curi tangan. Oke ya, aman berarti? Aman dulu. Oke. Bagaimana yudikatif? Ada hambatan? Lembaga yudikatif masih diingat? Apa saja? Aku mau tulisnya. Oke, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sama? Oke, Komisi Yudisial. Nah, silahkan dituangkan di sini apa fungsinya kalian, apa saja lembaga tersebut, terus apa tugasnya. Apa yang iya, bisa dibawanya
tiga. Ini ada tiga. Apa yang dimaksud DPR sama DPR dengan kopi kimia DPR. Jangan minus. Tapi DPR nanti. Kalian panik sekali. Berapa pertanyaannya? Saya tulis satu-satu pertanyaannya. Jangan nanti pindah dulu. Oke, bagaimana kelompok eksekutif? Bagaimana Caranya di ada kesulitan? desainnya. Oh, sisa desainnya ya? Saya kan mau dulu kalau ada kan tidak mengerti. Kenapa tidak pakai spidol yang warna hitam tadi? Yang penting kalian bisa baca. Ada beratur. Nah, legislatif dari lembaga. Kalau DPR, iya, DPR dia di daerah dia. Ini kan kita belajar, kita mau bahas tentang yang ada di pusat. Berarti DPR udah pakai D. Iya, itu lembaga itu yang dipimpin sama Pak Oh, 3 orang, ada 3 lembaga. MPR, DPR dan DPD. Untuk anggotanya MPR ini dia nanti mau warna apa nih? Kemarin memang sudah warna. Iya, iya. Nggak usah terlalu panjang. Iya. Iya, itu saja. UU ini yang Selviani. Hitam mana hitam? Apa ini? Ya, apa ini? Empat ah. Mama, aku siap kotor nih. Ini
Bagaimana kelompok yang sudah mengerjakan atau sudah selesai? Oke, kalau begitu Bu Guru absen. Kelompok yudikatif? Sudah. Eksekutif? Sudah. Legislatif? Sudah. Oke, ternyata yang lebih semangat legislatif. Apakah sebentar presentasinya semangat mereka? Oke, baik, sebelum kalian mempresentasikan, Bu Guru mau tes konsentrasi. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Karena yang semangat sudah nampak yang semangat, Bu Guru persilahkan legislatif. Silahkan kelompok legislatif perwakilannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siap-siap sebentar kelompok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim Nafar dari kelompok lembaga legislatif akan menyampaikan tentang apa itu lembaga legislatif. Lembaga legislatif yang membuat dan menguasai jalannya UUD, DPR, DPD, dan MPR. Tugas dari MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang pasal 3 ayat 2 dan serta melaksanakan tugas lain yang dalam dan atau di luar UUD. Tugas DPD yaitu mengajukan rencana undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, membahas rancangan undang-undang berkaitan dan ekonomi daerah, dan serta melakukan penguasaan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas serta penyampaian hasil pengawasan terhadap DPR. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak grogi dong, Pak? Oke, yang pegang baik-baik. Bu Guru persilahkan kelompok lain yang ingin menanyakan dua kelompok untuk bertanya kepada kelompok legislatif terkait dengan yang mereka sudah jelaskan. Oke, silakan. Bapak berikan tanggapan kalian Bapak diri. Saya dari Fransa. silakan kelompok penyanyi disimak baik-baik ya. Saya dari kelompok yudikatif akan membuat pertanyaan. Coba berikan tanggapan kalian terkait dengan anggota dewan yang dinyatakan korupsi oleh KPK dan Kejaksaan, kemudian menjabat kembali menjadi anggota dewan. Oke, katanya bagaimana tanggapan kalian terkait dengan anggota dewan yang dinyatakan korupsi tapi menjabat kembali. Oke, kita persilahkan, kita beri kesempatan kepada kelompok legislatif untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya terkait dengan pertanyaan dari Diki. Dan kelompok lain bisa juga menambahkan sebentar. Tapi kita tunggu dulu jawaban dari kelompok legislatif, kelompok penyaji. Menurut kami, jika ia sudah terbukti di pengadilan korupsi, maka ia akan dipecat secara tidak hormat kepada anggota. Dari mana? Akan dipecat tidak hormat dari anggota dewan. Oke, dari anggota dewan. Jadi katanya akan diberhentikan dan dipecat secara tidak terhormat apabila dia
dinyatakan oleh pengadilan fungsi. Itu ya. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Oke, silahkan. Oh, mau bertanya ya? Oke, silahkan. Oke, silahkan. Hak DPR berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Sebutkan 3 hal tersebut. Oke, didengar baik-baik, didengar tadi pertanyaannya. Bagaimana kelompok legislatif? Coba diulang, Nak. Hak DPR berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Sebutkan 3 hal tersebut. Oh, 3 terkait dengan fungsi tersebut. Oke, tunggu dulu, Alfira. Yang pertama adalah hak interpelasi, yang kedua hak angket, yang ketiga hak mengeluarkan tindakan. Bikin yang lebih susah lagi. Oke, bagaimana kelompok penanya? Oke, terima kasih untuk penanya dan terima kasih juga untuk kelompok legislatif. Kita aplaus untuk kelompok legislatif. Oke, silakan. Oke, selanjutnya guru persilahkan kelompok eksekutif. Ya, ayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, membuat undang-undang bersama DPR, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pasal 23 ayat 2. Sekian dari kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok yang lain? Silakan bertanya untuk kelompok eksekutif, di mana menjalankan tugas, di mana lembaga eksekutif itu ada presiden. Oke, bagaimana kelompok legislatif? Silakan ajukan pertanyaan untuk kelompok eksekutif. Oke, jadi kelompok lembaga eksekutif itu adalah presiden. Tadi sudah dijelaskan sama kelompok eksekutif bahwa tugas dan wewenang presiden seperti tadi yang dia sampaikan. Intervensi. Oke, silahkan Bu ya Haryani. Allahu Akbar. Oke, silahkan. Presiden bisa diintervensi. Pertanyaan dari nomor kami sebutkan minimal 3 tugas pokok presiden. Oke, tugas pokok dari presiden. Dan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, saya persilahkan untuk kelompok penyaji, kelompok eksekutif untuk menjawab pertanyaan dari kelompok legislatif. Iya. Bisa dibuka. Ini kalau tidak ada yang rekam, ayo. Apabila kekuasaan tertinggi atas angkatan darat jauh berdasarkan pasal 10. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan ketentuan pasal 11. 3. Menyatakan keadaan bahaya pasal 6. Oke, baik, itu tadi jawaban dari kelompok. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Oke, silakan Bu Guru, persilahkan. Silakan dari kelompok negatif.
Pertanyaan yaitu kenapa presiden masuk intervensi? Boleh di mau gue baca nih. Oke, silakan dibenarkan. Ayo, perbaiki. Intervensi yang paling benar. Ya, mengapa presiden bisa diintervensi atau dipengaruhi partai politik? Karena presiden Ulang. karena presiden berasal dari partai politik, tetapi ketika presiden sedang menjabat, dia tidak boleh terpengaruh oleh partai politik karena presiden dipilih oleh rakyat dan harus bekerja langsung oleh rakyat. Bagaimana kelompok penanya? Yaitu tadi bahwa karena presiden berasal dari partai politik, makanya biasanya diintervensi. Tapi pada dasarnya presiden bukan bekerja untuk partai politik, tapi bekerja untuk rakyat. Karena siapa yang pilih presiden? Rakyat. Rakyat. Baik, terima kasih kelompok eksekutif. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita aplaus untuk kelompok eksekutif. Oke, yang terakhir kelompok yudikatif. Supaya lebih semangat, kita hantam dengan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramdhani dan juga nama kelompok saya Siti, Mila, Riki, dan Rizky. Saya berdiri di sini akan membahas pengertian lembaga yudikatif dan juga lembaga-lembaga yang terkandung di dalam yudikatif. Pengertian lembaga yudikatif. Yudikatif adalah lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dasar. Lembaga yudikatif terdiri dari 3, yaitu MA, MK, dan KY. Mahkamah Agung atau MA bertugas untuk 1. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan atau kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai pasal 24 ayat 1. 2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang dan berwenang lain yang diberikan undang-undang. Mahkamah Konstitusi atau MK bertugas 1. Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemumian. 2. Mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Komisi Yudisial atau KY bertugas 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. 2. Melakukan seleksi calon hakim agung. 3. Menetapkan calon hakim agung dan juga mengajukan calon hakim agung ke DPR. Sekian dari kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi ada tiga lembaga dari yudikatif. Yang pertama MK, KY, dan MA. Silahkan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan dan bersiap kelompok teman dari yang presentasi ini untuk mendengar baik-baik pertanyaan dari kelompok lain. Oke, silahkan. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu bagaimana tanggapanmu terhadap MA, MK, KY yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dasar? Apakah itu adil? Berikan alasannya. Oke, silahkan kelompok kita kasih waktu ya kelompok penyaji untuk menanggapi pertanyaan dari pertanyaan Alvira. Apakah katanya ketiga lembaga tersebut itu menjalankan tugasnya secara adil? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita aplaus untuk kita semua.
legislatif. Oke, semangat untuk kelompok eksekutif. Berdasarkan tadi diskusi kita sama-sama, ada 3 lembaga. Ada 3 lembaga dibagi berdasarkan ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Pertanyaannya Bu Guru, dari ketiga lembaga tersebut yang masuk dalam lembaga eksekutif adalah Eksekutif presiden. oke, bagus presiden. Untuk yudikatif, DPR, MPR, sama DPR. betulkah yudikatif? Salah. MK, KY, dan MA. Coba jangan disingkat MA apa? Oke. Oke, komisi yudisial. Pertanyaannya selanjutnya Bu Guru. Yang menjalankan undang-undang siapa? Lembaga yang menjalankan undang-undang ada lembaga legislatif. Apa lembaga? Apa? Eksekutif. Yang dijalankan oleh siapa? Presiden. Gitu. Yang mengawasi jalannya undang-undang dasar? Siapa itu? Lembaga apa itu? Oke, itu ya. Jadi kalian harus pahami baik-baik apa yang sudah kalian pelajari tadi terkait dengan lembaga-lembaga negara. Baik, sebelum Bu Guru tutup, karena Bu Guru tadi lupa, maafkan Bu Guru. Guru ya. Karena tadi kita sudah melakukan pembelajaran dan Bu Guru juga sudah mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kalian menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Guru. Bu Guru sampaikan kepada kalian bahwa silahkan dipelajari baik-baik bukunya bab 3. Insya Allah pekan depan kita evaluasi secara tertulis atau penilaian harian atau kata lain adalah ulangan. Baik, sebelum pulang supaya kita selamat sampai di rumah, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk berdoa. Teman-teman, semua mata pelajaran adalah berdoa, doa dimulai.